Hanya 15% karyawan yang masuk dalam kategori engage. Padahal apabila employee engagement tinggi, dampaknya akan sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Para leader, di video sebelumnya saya telah membahas bagaimana seorang leader saat ini dituntut untuk lebih human-centric. Yang belum nonton, jangan lupa ditonton dulu videonya ya, supaya Anda tahu dan semuanya Anda paham. Ya, fokus kita bukanlah hanya angka-angka yang menjadi output akhir dari proses pekerjaan setiap anggota tim, melainkan melaksanakan peran kita sebagai seorang leader untuk mentransformasi setiap individu di dalam tim agar dapat memberikan usahanya yang extra miles, all out, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jika fokus yang kita miliki diarahkan ke sana dengan tetap ada pendampingan pada prosesnya, hasilnya bukan hanya mencapai target, tetapi justru bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Seperti yang dikutip dari Forbes Human Resources Council. Mereka mengatakan untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif, leader perlu memprioritaskan people yang berada di timnya. Karena merekalah aset terbaik dari perusahaan. Dan leader di setiap level perusahaan perlu mengetahui sebanyak mungkin informasi anggota timnya dan bagaimana kontribusi dari dan peran mereka dalam pencapaian keberhasilan bisnis perusahaan. Nah, pertanyaannya, sudah sejauh mana Anda memahami anggota tim Anda? Apa Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga Anda tidak mengenali mereka satu persatu yang menjadi anggota tim Anda? Bukan hanya kekuatan, kelemahan, dan skill yang Anda perlu ketahui dari mereka, tapi justru lebih personal lagi. Seperti apa background-nya, interest yang dimiliki, tantangan-tantangan secara personal yang ia hadapi, kondisi keluarganya seperti apa, bahkan life goal-nya yang dimiliki seperti apa. Ya, saya kalau mendampingi para pemimpin, para leader, para trainer, ya, para entrepreneur selalu kemudian ingin tahu hal-hal di balik kehidupan mereka. Semakin banyak informasi yang kita ketahui dari setiap anggota tim, semakin kita mampu memetakan dan mengarahkan mereka. Disinilah seni dari leadership. Bagaimana Anda dapat mengenali setiap individu yang berbeda-beda tanpa mengganggu dan melewati batasnya. Jadi tetap nggak kipu-kipu amat, tapi Anda tahu ya hal-hal yang perlu Anda ketahui yang itu bisa mengungkit keberhasilan mereka. Karena dengan Anda mengetahui mereka secara lebih mendalam, ini akan membantu meningkatkan employee engagement. Employee engagement bisa diartikan seberapa anggota tim antusias menyelesaikan pekerjaannya dan membangun relasi dengan rekan-rekannya, terutama di dalam timnya. Ya, jadi sekarang pun menjadi isu ya tentang engagement ini. Dan employee engagement ini dapat diukur sehingga kita bisa mengetahui gambarannya seperti apa di dalam tim kita itu. Survei dari Gallup mencoba mengukur dan membandingkan lintas industri, ukuran perusahaan dan negara. Ya, dia lakukan riset itu, ya, lintas negara, lintas perusahaan. Hasilnya cukup mengejutkan. Hanya 15% karyawan yang masuk dalam kategori engage. Padahal apabila employee engagement tinggi, dampaknya akan sangat banyak. Apabila employee engagement tinggi, bisa 81% menurunkan ketidakhadiran tanpa alasan. Wah, keren ya. 43% menurunkan turnover. 64% menurunkan kasus kecelakaan di tempat kerja. 41% mengurangi defect pada produk. Serta 23% meningkatkan profit. Wah, keren nih hasil risetnya Gallup ini ya. Hanya saja banyak leaders, terutama di jajaran manajerial,
tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan pendekatan secara personal kepada anggota timnya. Sehingga percakapan yang terjadi tidak cukup mendalam dan terkesan micromanaging. Banyak arahan tanpa menyediakan tools yang sesuai. Jadi merintah-merintah aja gitu. Nah, untuk mengetahui seberapa Anda mengenal anggota tim Anda, coba jawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Coba Anda renungkan ya. Jawab pelan-pelan. Ya, saya juga akan mengajukan pertanyaan pelan-pelan. Pertama, saya mengajukan pertanyaan yang ringan dulu ya. Oke. Siapa anggota tim Anda yang berulang tahun di bulan ini? Siapa namanya? Tanggal berapa ulang tahunnya? Tahu? Oke. Pertanyaan yang kedua. Adakah anggota tim Anda yang sedang menghadapi masalah keluarga atau masalah personal sehingga mengganggu pekerjaannya? Kira-kira apa masalah yang dihadapi mereka? Oke, tahu jawabannya? Oke. Pertanyaan yang ketiga, saya ingin mengajukan juga pelan-pelan dan jawab juga pelan-pelan. Berapa banyak anggota tim Anda yang sudah menikah? Dan siapa saja yang sudah punya anak? Bisa ditebak? Tahu namanya anak? Kira-kira. Dan pertanyaan yang keempat, siapa di tim Anda yang paling kreatif? Dan siapa yang lebih analitis? Siapa yang jago negosiasi? Apakah mereka enjoy dengan pekerjaannya? Kira-kira gimana jawabannya? Dan pertanyaan kelima, sebutkanlah hobi atau aktivitas favorit setiap anggota tim Anda. Misalnya, apakah Anda tahu ada anggota tim Anda yang suka durian? Ada yang nggak suka durian? Itu intermezzo ya. Pertanyaan keenam, apakah Anda mengetahui hal-hal yang disukai setiap anggota tim Anda dari apa yang selama ini mereka kerjakan? Nah, coba tulis di kolom komentar. Berapa banyak pertanyaan yang dapat Anda jawab? Semakin banyak pertanyaan yang dapat Anda bisa jawab, artinya semakin Anda mengenal secara personal anggota tim Anda. Nah, supaya Anda dapat lebih mengenal secara personal anggota tim Anda, saya akan bagikan resepnya. Mau nggak? Tapi sebelum bagi resepnya, ya jangan lupa ya, subscribe bagi yang belum subscribe, like, boleh kok di-share, diviralkan juga boleh. Oke, pertama, bangun psychological safety. Apa itu psychological safety? Ternyata yang butuh safety bukan hanya fisik, tapi secara fisiologis pun harus dijaga. Yang dimaksud ialah sebuah keyakinan bersama, baik dari anggota tim maupun kita sebagai leader, bahwa siapapun yang berbicara, berargumen, mengusulkan ide tidak akan dipermalukan, tidak akan ditolak, apalagi dihukum. Itu namanya psychological safety. Artinya, siapapun yang memberi ide, pertanyaan, pemikiran, ataupun jika berbuat salah, tidak akan dicengin. Atau dikata-katain, atau dibully. Ya, tidak. Nah, tapi bukan berarti semua orang harus bersikap baik setiap waktu. Justru dengan adanya psychological safety, setiap orang bisa berekspresi. Apabila ada anggota tim yang keliru, ya, peran leader seyogyanya dapat mengambil insight dan menemukan cara moving forward, ya, supaya move on anggota kita itu. Untuk mulai membangun psychological safety, Anda perlu menjadikan ini sebagai prioritas utama saat ini. Jadi Anda kemudian membantu mengambil insight dari yang dilakukan oleh kesalahan oleh tim Anda. Memberikan kesempatan setiap orang untuk berbicara, buat wadah yang memfasilitasi ide-ide baru, dan tangani konflik secara konstruktif. Konflik boleh kok, tapi perlu konstruktif. Menurut hasil studi McKinsey pada tahun 2021, saat anggota tim sudah merasa percaya dan nyaman dengan lingkungannya, mereka akan mampu berinovasi, menerima perbedaan dan beradaptasi dengan baik saat terjadi perubahan. Yang mana semua kapabilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi krisis. Yang kedua, jadi orang yang terbuka. Artinya, Anda merupakan leader yang mudah untuk didekati, diakses.
Sehingga anggota tim Anda nyaman bercerita dengan Anda, baik untuk masalah personal maupun profesional. Anda dapat membuat jadwal one on one ya, dengan semua anggota tim Anda setiap minggu, bisa digilir. Ya. Berapa lama pertemuannya? Tidak perlu lama-lama. Ya sekitar 30-60 menit. Itu pun sudah cukup. Mereka pun sudah merasa nyaman, punya waktu, dapat mengakses Anda. Lontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Seperti apa yang menjadi passionnya, siapa yang menginspirasi dia, bagaimana kabar anaknya, atau apa rencana karirnya ke depan. Ya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang mencerahkan ini juga akan memberdayakan mereka. Tidak hanya menggali kondisi dari anggota tim Anda pun bisa membagikan pengalaman Anda saat menghadapi kasus yang serupa. Atau Anda dapat juga berbagi update perkembangan industri organisasi saat ini. Atau juga metode-metode yang digunakan oleh tim Anda, ya, itu juga bisa kemudian dibagikan. Dan pada sesi ini, lakukanlah active listening. Ya, ketika Anda bercerita, saling bercerita, Anda perlu active listening. Apa itu active listening? Anda fokus terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Berempati dengan ceritanya. Dan memperhatikan nonverbal clues, ya, yang mungkin muncul. Ya, karena banyak ini orang bercerita beda dengan apa yang diucapkan dengan ada di dalam hatinya. Dan itu bisa terperhatikan kalau Anda memperhatikan bahasa tubuhnya. Dengan demikian, anggota tim Anda merasa dihargai ya, atas apa yang telah diceritakannya. Kemudian, tidak lupa tutup dengan dukungan yang dapat Anda berikan untuknya. Kalau ada pernyataan dari Anda bahwa Anda mendukung anggota tim Anda, mereka akan lebih bersemangat, mereka akan lebih bergairah. Seperti yang saya telah katakan di awal, proses ini adalah seni. Maka berkreasilah sesuai dengan keadaan dan karakteristik anggota tim Anda. Jangan ragu juga untuk bertanya kepada rekan kerjanya secara personal. Bisa jadi mereka memiliki informasi lebih banyak karena lebih sering berinteraksi dengan anggota tim Anda. Tetap hati-hati agar tidak terjebak dalam jurang pergosipan. Ya. Sebab gosip itu digosok makin sip. Dan benar loh, gosip itu bisa menjadi awal dari gibah atau ngomongin orang lain. Secara spiritual, gibah itu dosanya gede banget loh. Karena memang gibah itu merusak tim, merusak kebersamaan, dan juga membuat orang tidak nyaman kalau sering digibahin. Nah, dapat ilmu dari video ini, langsung praktekkannya. Sebab ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. So, setelah ini langsung buat janji one on one dengan semua anggota tim Anda. Boleh juga turun ke lobi kantor sambil menikmati kopi. Dijamin nikmat dan membahagiakan. Kalau ada yang suka durian, makan bareng-bareng makan durian. Ya, teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan mengenal anggota tim Anda secara personal. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses, mulia.